Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidak dia pantas dulu di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN, ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya, Pak Wirawan Adnan, ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal, ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur Pak Gurosono masuk, Pak Gurosono biar di sampingnya Pak telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu yang diwakil tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Iya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan dong, Bang. Jangan. Udah. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd, Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY di sini menurut saya sangat negarawan sekali. Bahkan juga tidak ikut terpancing terkait tuduhan yang setidaknya disematkan ke Partai Biru Demokrat. Ya, walaupun pada saat lalu ya dari kader-kader Demokrat banyak yang marah setidaknya terkait Partai Biru, dan Pak Jokowi menyebut ada tokoh besar dan sebagainya, bahkan juga marah, dan Pak SBY itu malah kalem sekali. Terlebih dari video yang saat ini beredar, Pak SBY setidaknya menyindir lah negara kuat bisa jatuh karena pemimpinnya memposisikan diri di atas hukum dan rakyat. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali, tidak terpancing terkait isu receh ijazah palsu atau asli. Wah, ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu memang banyak yang terpancing setidaknya terkait lemparan isu dari Pak Jokowi lah terkait tokoh besar, dan bahkan dari pendukung Pak Jokowi menyebut Partai Biru, walaupun sudah dibantah oleh Kaisang, tetapi juga tidak berpengaruh setidaknya dari opini-opini publik yang saat ini berkembang luas. Secara tidak langsung menyebut Partai Biru itu ya dikhususkan kepada Demokrat, Pak SBY, AHY, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan Pak SBY menyoroti soal ketimpangan hingga pemimpin dunia dan kekuasaan. Nah, menurut saya isu-isu global ini sangat perlu sekali dibahas, bukan malah terkait ijazah palsu. Menurut saya ijazah palsu itu tidak perlu dibahas lah, sangat menguras energi emosi masyarakat. Tidak usah perlu dibahas, apalagi sampai menuduh yang melakukan partai inilah, konon katanya Partai Biru ada tokoh besar. Menurut saya itu bukti Pak Jokowi bukan negarawan. Bukannya menunjukkan ijazah aslinya, tetapi malah melempar tuduhan yang tanpa bukti dan lain sebagainya. Ya benar sih, kalau kita amat-amati ya, Roy Suryo itu dari kader Demokrat pernah menjadi menteri di era pemerintahan Pak SBY, tetapi kan bukan bukti itu. Karena Roy Suryo pada 2019 yang lalu sudah mundur dari kader Demokrat. Bahkan Roy Suryo juga menantang setidaknya ya terkait tuduhan ini untuk memeriksa rekening. Wah, apakah ada transferan atau apa? Kalau ada yang membackup pastinya juga ada cuan lah, kurang lebih seperti itu. Pakar telematika Roy Suryo baru-baru ini menyampaikan klaimnya terkait tokoh besar di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Dugaan tokoh besar menggelinding bak bola panas yang akhirnya membuat Partai Demokrat jadi sasaran sejak spekulasi tentang Partai Biru sebagai dalang menyeruak. Sebagai pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo siap rekeningnya diperiksa setelah dikait-kaitkan dengan mantan partainya Demokrat. Roy Suryo sudah 15 tahun menjadi kader Partai Demokrat, bergabung sejak 2005
dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2020. Oh, jadi 2020 Roy Suryo mengundurkan diri ya. Spekulasi jika isu ijazah palsu bukan sekedar asli atau tidak disampaikan oleh Jokowi sambil menyorot pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, kata Jokowi melalui. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum saya membahas isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Teman-teman, isu panas hari ini benar-benar membuat banyak pihak merasa lega dan puas. Hasil sidang terbaru kasus keabsahan ijazah Joko Widodo dibacakan hari ini ternyata sejalan dengan banyak prediksi. Secara hukum, status dokumen tersebut dinyatakan sah dan berlaku. Mari kita kupas fakta penting dan detail putusan yang perlu kita ketahui. 1. Inti putusan resmi pengadilan. Majelis Hakim PM Soekarno memutuskan gugatan yang diajukan dua alumni UGM tidak dapat diterima. Hukum mengabulkan seluruh keberatan dari pihak tergugat Joko Widodo, Rektor UGM, dan kepolisian, serta membebankan biaya perkara kepada penggugat. Perlu dipahami, putusan ini menyatakan gugatan cacat formil sehingga belum masuk pemeriksaan isi pokok perkara. Namun, secara hukum berlaku asas bahwa dokumen resmi lembaga pendidikan dianggap sah sampai ada putusan pengadilan lain yang menyatakan sebaliknya. UGM pun tetap konsisten mencatat Joko Widodo sebagai lulusan sah Fakultas Kehutanan tahun 1985. Kedua, proses belum selesai sepenuhnya. Kuasa hukum penggugat sudah menyatakan akan mengajukan banding karena menilai argumen dan bukti yang mereka sampaikan belum dinilai secara mendalam. Di sisi lain, berbagai pandangan tetap bermunculan. Ada yang menilai keputusan ini sudah menjawab keraguan, namun ada juga yang menunggu hasil pembuktian di tingkat selanjutnya. Ketiga, sikap berbagai pihak. Kubu Joko Widodo menyambut putusan ini sebagai penegasan proses hukum yang benar. Sementara pihak yang mempertanyakan tetap berpegang pada bukti yang mereka miliki. Pihak berwenang mengingatkan agar kita menghormati setiap tahapan hukum dan tidak mengambil kesimpulan akhir sebelum proses tuntas. Ketiga, pesan penting untuk kita. Sobat politik, mari tetap bijak. Bedakan mana fakta putusan resmi, mana opini, dan mana judul yang dibumbu sensasi. Jangan mudah terombang-ambing informasi yang belum jelas dan biarkan hukum berjalan dengan adil bagi semua pihak. Bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu merasa putusan ini sudah cukup jelas atau menunggu hasil banding selanjutnya? Yuk, tulis pandanganmu di kolom komentar dengan bahasa santun dan berdasarkan fakta. Nah, teman-teman, mari kita melihat berbagai komentar dari teman-teman kita. Nah, teman kita Agus memberikan tanggapannya. Biarpun bulatnya Jokowi pada akhirnya akan ketahuan berpernya. Langsung saja tangkap paksa biar cepat selesai. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Susilo memberikan pendapatnya. Ya Allah, lindungi Pak Jokowi karena Jokowi bisa membantu masyarakat Indonesia, yaitu kartu kesehatan BLT, PKH, sertifikat gratis, jalan desa bagus, jalan tol, pembangunan di Papua bagus, Freeport-nya juga berhasil. Banyak yang dibangun Jokowi, masih banyak, semoga Pak Jokowi diberi kesehatan. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Kasila memberikan tanggapannya. Jokowi ijazahnya palsu, berarti tidak sah. Jokowi harusnya tidak menerima pensiun dan juga hadiah rumahnya harus dibatalkan. Pokoknya Jokowi harus dimiskinkan. Nah, teman-teman, kita lanjut.
tanggapan dari teman kita, Messi. Terus berjuang, semoga cepat berhasil serta pulang dalam keadaan selamat ya Allah. Lindungilah orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Farid memberikan tanggapannya, manusia iblis ya tetap iblis, sekali tukang bohongnya tetap pembohong, iblisnya lah emang. Nah teman-teman, teman kita Bang John memberikan tanggapannya, selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang penegak kebenaran. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Nah teman-teman, teman kita Edi Rahmat memberikan tanggapannya, kalau ijazah terbukti palsu, semua fasilitas dari negara dicabut. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Elisia memberikan tanggapannya, polisi yang menangani kasus ini semuanya harus diberi sanksi berat, kalau perlu dicopot, dan biar polisi benar-benar bersih. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Rus memberikan tanggapannya, ingat, dunia lolos ada pengadilan, bukannya tobat malah menjadi Mulyono. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Harry memberikan tanggapannya, nanti hukum Allah yang berlaku untuk mereka yang mempermainkan hukum di dunia, yang selalu membela kesalahan. Ingat karena pasti berlaku. Insya Allah, dua orang jujur dan baik selalu diijazah Allah SWT. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah teman-teman, kita lanjut. Teman kita Drisep memberikan tanggapannya, bila memang aspal ijazah Jokowi berarti tipu, negara dan rakyatnya Indonesia harus diadili, dihukum demi keadilan. Nah teman-teman, kita lanjut. Kita baca tanggapan dari teman kita Ade Risman. Dibelit-belit Roy maksa ijazah harus palsu, zaman ujat pada gila klan pengaruh. Nah teman-teman, kita lanjut. Kita baca tanggapan dari teman kita Nefko. Bapak, ijazah palsu harus dihukum mati, keluarganya dimiskinkan. Kalau jadi pejabat, kami rakyat Indonesia tercinta ini tidak rela uang dari pajak memberi gaji kepada pembohong. Tidak ada kompromi lagi, hukum mati. Nah teman-teman, kita lanjut ke tanggapan dari teman kita Rusman. Tidak ada itu skripsi, ada tanda tangan pembimbing, dan tidak ada sarjana alumni sarjana. Kalau tidak lulus sampai skripsi, anak-anak yang bukan sarjana tahu. Itu Jokowi berhentikan membohongi publik Jokowi. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini, dan jangan lupa menyaksikan isu panas yang tak kalah menarik lainnya. Salam NKRI, harga mati.